Berikut ini adalah 5 kebijakan Presiden Soeharto untuk rakyat Indonesia di era Orde Baru. Presiden Soeharto meraih kekuasaannya di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. Pendahulunya, Presiden Soekarno telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonistik yang sangat berbahaya dan terdiri dari fraksi-fraksi nasionalis, komunis, dan agama yang saling mencurigakan. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Indonesia masih dalam kondisi terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Tepat hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani dekret yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Dekret tersebut dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Sejak itulah era pemerintahan yang dikenal dengan nama Orde Baru dimulai. Untuk mencapai tujuan Orde Baru, ada beberapa kebijakan yang dilakukan Soeharto dalam pemerintahannya, di antaranya adalah 1. Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak hanya membubarkan PKI, tetapi juga semua organisasi-organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahan yang diperkuat oleh Surat Keputusan Presiden, Pangti Abri, Mandataris MPRS No. tanggal 1 Maret tahun 1966 tertanggal tanggal 12 Maret tahun 1966. Surat tersebut sebagai realisasi dari 3 tuntutan rakyat atau Tritura. 2. Pelaksanaan pemilihan umum lebih sederhana. Pelaksanaan pemilu yang lebih sederhana pertama kali pada masa Orde Baru di tahun 1971. Penyederhanaan partai politik dari sejumlah 10 menjadi 3 partai saja berdasarkan kesamaan program partai. Partai yang ada di masa Orde Baru diantaranya adalah Golongan Karya Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga partai ini pun aktivitas politiknya sangat dibatasi, termasuk pada masa kampanye singkat di masa pemilu. 3. Wajibnya pendidikan P4. Orde Baru mewajibkan pendidikan dan penataran P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk seluruh lapisan masyarakat dan memberlakukan asas tunggal Pancasila untuk partai-partai politik dan organisasi kerakyatan. 4. Program Kebon. Untuk rakyat yang hidup di era Orde Baru pasti tidak asing dengan jargon, 2 anak cukup. Itu adalah jargon dari BKKBN dan disebutkan di tahun 2014 bahwa program kebon yang dicanangkan Soeharto dengan jargon itu sukses sejak tahun 1980. Program kebon penduduk Indonesia bisa mencapai 340 juta orang pada tahun 2010. Sensus penduduk saat itu mencatat sejumlah penduduk yaitu 236 juta orang. Soeharto bahkan mewajibkan seluruh pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk turut melaksanakan program itu. 5. Sekolah Inpres. Soeharto juga dikenal sebagai pencanang Sekolah Inpres. Sekolah Inpres adalah program bantuan pembangunan gedung SD di tahun 1973. Kebijakan ini diterapkan untuk memperluas kesempatan belajar siswa-siswa Indonesia, terutama yang berada di pedesaan dan penduduk di daerah perkotaan yang berpenghasilan rendah. Periode pertama, Soeharto membangun sebanyak 6.000 SD. Kemudian 22.600 gedung SD pada tahun-tahun 1982 sampai tahun 1983. Dan periode tahun 1993 sampai tahun 1994 tercatat 150.000 unit SD Inpres.